Di hari aku dan Lius mendaftarkan pernikahan, demi mencatat nama anak cinta pertamanya di kartu keluarga, dia mengusirku dari biro sipil. Anak Rosa mau masuk kartu keluarga. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan dapat surat cerai, aku baru menikahimu. Lius, sudah 7 tahun. Setiap kali kita di sini, dia selalu punya alasan menghalangi. Waktu nikah kita sudah tertunda 7 tahun. Cobalah pakai nuranimu. Apakah aku harus tetap menunggu? Rosa hamil sebelum nikah. Ayah anaknya gak mau tanggung jawab. Aku sebagai temannya gak boleh membantunya. Daftar nikah hanya masalah kecil. Memasukkan anak ke dalam keluarga itu yang penting. Wina Jisan, berlapang dadalah. Berlapang dada? Baik, kalian menikahlah. Pernikahan ini, aku gak mau lagi. Lius, gak masalah anak ini gak masuk kartu keluarga. Kau menikahlah dengan Wina. Jangan karena aku mengganggu hubungan kalian. Dia sudah menungguku selama 7 tahun. Tunggu 1 bulan lagi gak masalah. Ayo masuk. Benar. Aku sudah menunggu 7 tahun. Tapi sekarang, aku nggak mau menunggu lagi. Ayah, aku setuju menikah ke luar negeri. But I said fire to the rain, watch it pour as I touch the face. Your attention please. Istriku, maafkan aku. Para dewan direksi tua itu tiba-tiba menyusahkanku. Aku nggak bisa keluar. Tapi aku sudah menyiapkan mobil kantor cabang menjemputmu. Nanti kau perhatikanlah papan nama bertuliskan nama Inggrismu. Siapa yang kemarin dengan yakin mengatakan mau menjemput istrinya? Hah? Ini salahku. Nanti malam terserah kau saja. Tapi istriku, Kenapa kau bertelepon dengan suamimu masih pakai kacamata hitam? Hari ini aku nggak cukup tidur. Bagaimana? Apakah jelek? Istriku cantik sekali. istriku, di depanku kau boleh dengan bebas menjadi dirimu. Nggak perlu menjaga citramu. Kita adalah suami dan istri. Apapun penampilanmu, aku akan selalu mencintaimu. Baiklah, Pak Sandi. Jemputan sudah datang. Aku tutup dulu ya. Hati-hati, aku tunggu kau pulang. Baik, sampai jumpa. Kalius, bukankah itu adalah wanita yang selalu mengikutimu? Lihatlah, aku sudah bilang dia nggak bisa tanpamu. Dia pasti akan mencarimu. Wina, Wina, kemarilah. Wina, kau nggak dengar aku bicara denganmu? Jangan so hebat. Lepaskan. Kenapa? Menghilang 5 tahun, akhirnya nggak tahan mencariku. Kalau bukan melihat Kalius, sudah menjadi sukses di grup Gumah. Dia pasti pulang mau mencari keuntungan. Dia memang ahli begituan. Kak Lius baru menjadi manajer cabang grup Guma. Dia sudah pulang. Sepertinya meninggalkanku selama ini. Dia hidup dengan gak baik. Wina, 5 tahun gak bertemu, kehidupanmu kenapa semakin buruk? Dulu kau memilih pergi tanpa pamit. Sekarang sudah menyesal. Menyesal? Menyesal apanya? Menyesal karena kau demi Rosa dan meninggalkanku yang sakit mah di jalan. Lius, aku sungguh sakit. Gak bisa tahan lagi. Rumah sakit di depan saja. Jangan manja. Rosa ada masalah penting. Kau naik taksi saja. Turunlah. Aku sungguh sakit.
Lius, Turun. Lius, Lius. Lius, Lius. Menyesal kau demi dia berkali-kali melewatkan hari peringatan kita. Terima kasih pesta ulang tahun dari Lius untukku. Merayakan hubungan kita selama 10 tahun. Lius, aku yang di saat itu pernah menganggapmu segalanya. Tapi bagimu, aku bahkan gak sebaik bayangan Rosa. Semua ini sudah gak penting. Aku yang sekarang sudah punya suami, anak, kehidupan yang bahagia. Meninggalkanmu adalah hal yang gak pernah akan kusesali. Wina, dari pintu penerbangan ekonomi sampai jalur VIP, pasti harus berjalan 20 menit. Demi bertemu Lius, kau berjalan begitu jauh, pasti lelah. Aku bukan demi dia. Wina, kau masih seperti dulu. Demi bertemu aku memakai segala cara. Katakanlah, dari mana kau dengar, hari ini aku mau jemput Nyonya Grup Guma. Nyonya Grup Guma. Sepertinya dia suruhan Sandi untuk menjemputku. Wina, kau ini memang aneh. Kenapa karena marah, kau langsung hilang? Kau nggak tahu, Lius selama 5 tahun ini mencarimu dengan susah. Karena mau kembali, maka jaga sikapmu. Anak Rosa di bulan 9 akan masuk sekolah. Nantinya kau yang antar jemput. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir untuk membujukku. Kau berlebihan. Aku bukan... Wina, aku tahu memintamu mengantar jemput anak gak adil untukmu, tapi jangan salahkan Lius. Lagi pula, selama 5 tahun kau menghilang. Dalam waktu ini, siapapun gak tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Meski Lius menjadikanmu asisten pribadi, kau juga gak bisa melakukannya. Kau di rumah saja menjaga anakku. Tenang saja, gak ada yang akan meremehkanmu. Rosa, 5 tahun berlalu, kau ini masih saja seperti kotoran. Kau, Ternyata dia masih peduli padaku, bahkan masih sama. Bersikap cemburu. Lius, Sudahlah. Wina, kau harus tahu diri. Menjadi pembantu Rosa lebih berharga daripada keadaanmu sekarang. Setidaknya bisa dapat makan. Kau jaga anak saja. Tenang saja, di rumahku ada kamar untuk pembantu. Lihatlah Kalius sangat baik padamu. Gak mau kau menderita, makan dan rumah sudah disiapkan untukmu. Hanya minta kau menjaga anak Rosa. Itu lebih baik daripada kau hidup miskin. Cepat terima kasih pada Kak Lius. Wina, tenang saja. Kalau anakku nakal, aku akan membereskannya. Aku janji aku gak akan membiarkanmu menderita. Dia bisa menderita apa? Dulu karena hal sepele itu sampai menghilang. Sekarang gak tahan dan kembali. Dia menderita juga karena tindakannya. Masalah sepele. Ternyata di hatimu, kau selalu menganggap menikah dengan Rosa hanya hal sepele. Anak Rosa harus masuk kartu keluarga. Aku harus menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan dapat surat cerai, aku baru menikahimu. Daftar nikah hanya hal sepele. Memasukkan anak ke kartu keluarga yang penting. Dia sudah menungguku 7 tahun. 1 bulan lagi juga gak masalah. Benar juga, Lius yang dulu mencintaiku sudah mati di saat Rosa muncul. Bagus juga. Sudah 5 tahun, semuanya sudah berlalu. Kalian datang menjemputku kan? Ayo. Menjemputmu? Kau pantas. Hari ini yang mau kami jemput adalah Nyonya dari keluarga Guma. Istri sah dari Pak Sandi. Kau lihatlah dia.
Mirip orang yang kena Pak Sandi. Wina, sudah 5 tahun kau nggak setingkat dengan kami. Jadi, nggak tahu juga wajar. Tapi, demi mencegahmu berbuat malu, aku berbaik hati memberitahumu. Pak Sandi, namanya Sandi Guma, orang terkaya di kota Ciami, penguasa grup Guma, pewaris dengan harta ratusan miliar. Dia adalah penguasa di dalam bisnis. Orangnya romantis. Tapi baginya, istrinya adalah segalanya. Siapa yang melukai istrinya, orang itu pasti akan binasa. Semua orang juga tahu. Mau memujuk Pak Sandi lebih baik memujuk istrinya. Tentu saja. Nyonya Grup Guma adalah orang yang paling dimanjakan Pak Sandi. Sandi bodoh ini. Sudah kubilang jangan menonjolkan diri. Sederhananya, Nyonya Grup Guma adalah orang yang paling dikagumi oleh wanita di kota Ciami. Tapi, aku masih tahu kabar rahasia. Tahun lalu, Pak Sandi demi membuat istrinya senang, terbang ke luar negeri untuk membelikan gelang yang melambangkan cinta sejati. Harganya sampai 200 miliar. Tunggu, inilah gelangnya. Kenapa kau punya gelang ini? Kenapa kau punya gelang ini? Ini, imitasimu ini seperti asli. Siapa yang berikan padamu? Apakah kau beli sendiri? Lepaskan. Kembalikan. Gelang palsu ini mirip dengan aslinya. Bahkan potongan permatanya sangat mirip. Lebih bagus daripada imitasi yang kubeli. Tapi, aku nggak akan pakai barang palsu di depan umum. Apakah kau mengira memakai gelang palsu sudah bisa menyamar jadi Nyonya Grup Guma? Wina, apa kamu mau bilang kau adalah Helena, Nyonya Grup Guma yang dikatakan sangat dimanjakan oleh Pak Sandi? Dengan penampilanmu, gak pantas kenal Pak Sandi. Pak Sandi adalah penguasa bisnis. Dia sangat hebat, sangat cerdas. Kau kira kau pakai barang palsu bisa menipu orang? Tentu saja. Wanita yang bahkan dibuang oleh Kak Lius beraninya berhayal begini. Bagaimana kalau kau jual padaku gelang ini? Aku beli dengan harga 2 kali lipat. Aku nggak jual. Kembalikan. Harga itu sudah sangat tinggi. Sudah bisa membuatmu makan enak. Kau jangan nggak tahu diri. Ini adalah pemberian Sandi. Kembalikan. Kembalikan. Diam! Nama Pak Sandi, jangan kau sembarangan sebut. Kau sembarangan bilang punya hubungan dengan Pak Sandi, kau mau membunuhku. Wina, hari ini Kalius susah payah bisa menjemput Nyonya Guma di sini. Apa niatmu? Menggila di sini? Wina, apakah kau tahu? Tahun lalu perusahaan Kak Lius sudah dibeli Pak Sandi. Sekarang kami hanya bisa membujuk Nyonya Grup Guma. Kak Lius baru punya posisi kuat di Grup Guma. Kau mau mencelakainya? Ada apa ini? Tatapan Wina, kenapa sudah berbeda? Wina, aku tahu kau iri padaku dan Lius sekarang hidup dengan baik. Tapi kau juga jangan membuat masalah. Kalau sampai Pak Sandi tahu, maka Lius juga akan tamat. Benar, Kak Lius dan Rosa berbaik hati menerimamu. Kau malah membalas dengan kejahatan. Aku tahu kau benci pada Lius. Tapi kau jangan membalasnya dengan cara kejam ini. Kau wanita gila, sudah 5 tahun, masih gak masuk akal begini. Ternyata dulu begitu, sekarang juga sama. Apa yang Rosa katakan baginya adalah benar. Sedangkan aku selalu salah. Cukup. Karena hubungan masa lalu, aku gak perhitungan denganmu. Ambil 200.000 ini, belilah pakaian yang layak. Kalau kau gak mau jaga anak, beberapa hari lagi aku akan mencarikan pekerjaan untukmu. Tenang saja, sejak Pak Sandi membeli perusahaanku,
Uang sedikit ini nggak ada apa-apanya. Nggak perlu. Aku nggak perlu sumbangan orang asing. Bukan milikku, aku nggak akan ambil. Kalau milikku, aku nggak akan mengalah. Apa maksudmu? Aku orang asing. Karena sudah berpisah, maka seharusnya berpisah sampai tuntas. Lagi pula, kau memberiku uang. Apa kekasihmu tahu? Ternyata cemburu. Aku nggak punya kekasih. 3 hari lagi itu perayaan ulang tahun Nyonya Grup Guma. Aku mau membawamu melihat-lihat. Ambil cek tunai ini. Belilah pakaian yang layak. Jangan nantinya membuatku Aku malu. bilang nggak perlu. Baik. Baiklah. Wina, sekarang kau merasa hebat. Karena kau nggak mau. Aku bawa Rosa pergi. Lius, tenang saja. Aku akan bersikap dengan baik. Gak akan membuatmu malu. Semoga setelah 3 hari, kalian masih bisa percaya diri. Sekarang dipikirkan, dulu nggak menikahimu adalah pilihan yang paling cerdas. Dulu nggak menikah denganmu. Itu juga adalah keputusanku yang paling bijak. 5 tahun lalu, setelah aku memelas, orang tuaku akhirnya mengizinkan aku dan Lius menikah. Saat aku menunggu di biro sipil dengan senang untuk menikah dengan Lius, aku nggak menduga, bukan hanya Lius yang datang. Bahkan Rosa cinta pertamanya juga datang. Anak Rosa mau masuk kartu keluarga. Aku mau menikah dengannya dulu. Setelah 1 bulan dapat surat cerai, aku baru menikahimu. Di saat itu, aku sudah menyerah dan memilih pergi. Lalu aku bertemu dengan Sandi Guma. Aku menikah dengannya. 1 tahun kemudian, kami sudah punya anak. Kalau bukan karena mau menemani Sandi sembahyang, aku nggak akan kembali. Apalagi bertemu denganmu lagi. Oh, benarkah? Aku seharusnya berterima kasih kepadamu. Istriku, hari ini kau adalah tokoh utamanya. Kau jalan-jalan dulu, aku jemput anak kita dan menemuimu. Baik. Hati-hati. Baik. Wina, kau masih sama seperti dulu. Kau bilang nggak datang, tapi masih datang juga. Tapi, kau berpakaian begini mau mengejarku lagi, setidaknya memakai yang kusukai. Hari ini acara penting. Kau ingin membuatku malu? Lepaskan. Wina, aku bicara denganmu. Tempat duduk kita ada di sini. Kau mau kemana? Itu tempatmu. Tempatku ada di sana. Ayah, apakah ibu akan suka kejutan dari kita? Tentu saja. Aku mau memberi ibu lebih banyak stroberi. Ibu paling suka makan stroberi. Wina,
Kau memang ada di mana-mana. Bagaimana kau bisa masuk kemari? Kau mau merayu Lius lagi? Lepaskan, lepaskan. Kau masih berani memakai barang palsu ini? Bukankah itu gelang cinta sejati yang dibelikan Pak Sandi untuk istrinya? Apakah dia adalah Nyonya Grup Guma? Jangan sampai tertipu dia. Yang dia pakai adalah imitasi. Dia diam-diam masuk kemari. Gak mungkin Nyonya Grup Guma. Diam-diam masuk. Bukankah ini akan membuat kita dimarahi Pak Sandi? Pak Sandi segera tiba. Kalau sampai salah paham. Pak Lius, ini teman Anda. Aku nggak kenal. Kamu lepaskan gelangnya. Lalu keluarlah. Acara hari ini gak bisa mulai tanpa aku. Kau yakin mau mengusirku? Kau pura-pura apa? Kau anggap dirimu istri Pak Sandi. Lepaskan gelangnya. Hah, kau masih menghindar? Lihatlah, barang palsu memang palsu. Rendahan sepertimu sama-sama sampah. Dasar! Satpam, bawa keluar wanita gila yang menyamar jadi istri Pak Sandi. Sedang apa? Lepaskan! Lepaskan! Aku adalah Nyonya Grup Guma. Diam. Kau masih berani bilang Pak Sandi. Kenapa? Mau buat rumor kau adalah istri Pak Sandi. Tamparan ini akan kubalas dengan berkali-kali lipat. Kau mengancamku. Cukup. Wina, kau sudah cukup nggak? Lepaskan! Ayah, sudah selesai. Sudah selesai. Ibu pasti akan sangat suka. Apa yang ayah siapkan untuk ibu? Ini adalah hadiah untuk ibu. Di dunia ini hanya ada satu hadiah ini. Wah, Pak Sandi, grup musik sudah siap, semuanya sudah siap. Nak, kita beri ibu kejutan. baik. Wina, kau sudah cukup nggak? Lepaskan! Malam ini kau sengaja memakai gelang ini, memakai pakaian ini kemari, untuk membuatku cemburu kan? Dasar. Asalkan kau memohon padaku, aku bisa memberimu kesempatan untuk berbaikan. Sudah 5 tahun, kau masih saja sama. Kau masih saja membuat orang jijik berbaikan. Setelah itu, aku masih harus menemanimu berakting memperebutkanmu. Lius yang dulu paling suka drama begini. Dia sambilan bersamaku, sambilan berhubungan dengan cinta pertamanya. Lius, ikut aku pulang. Lius, kau janji malam ini menemaniku. Dia menikmati sikapku yang memperebutkannya. Dia merasa dia sangat mempesona. Aku tanya terakhir kalinya, pergi atau enggak? Wina, jangan sembarangan. Konyol sekali. Dia menikmati cinta dari 2 wanita, mempermainkan hati wanita, tapi masih pura-pura seperti merasa terganggu. Lius, apakah kau tahu? Orang sepertimu yang mengandalkan rasa cemburu wanita, bahkan gak pantas jadi sampah. Aku melihatmu saja merasa jijik. Kau, bukankah kau mau aku cemburu baru melakukan ini? Aku sudah menunggumu 5 tahun, Wina. 5 tahun ini aku gak menyentuh wanita lain, jangan gak tahu diri. Kau
kau pernah menyentuh Rosa atau enggak. Memangnya apa bedanya? Lagi pula, aku gak mau lagi. Aku sudah cerai dengannya. Memangnya kenapa? Sampah berganti tempat, apakah dia jadi bukan sampah? Kau! Gawat, Pak Sandi segera tiba.